Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan kita, pencipta kita, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat-Nya dan serta kemudahan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin telah kita bahas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama kali, yaitu dengan turunnya malaikat Jibril. Kemudian turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang pertama kali turun ada 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan adapun sisa dari surat Al-Alaq tidak turun tatkala itu. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an bukan dipahami oleh sebagian orang turun pertama surat Al-Fatihah secara lengkap, kemudian turun surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir secara lengkap. Tidak mesti demikian. Terkadang turun sebagian ayat dari sebagian surat, sisanya mungkin turun di waktu yang lain sesuai dengan kejadian-kejadian yang lain. Tetapi Nabi SAW yang mengatur, mengatakan jadikan ayat ini di bawah surat ini, di bawah ayat ini. Jadi jangan disangka bahwasanya harus turun satu surat. Terkadang satu surat turun secara sempurna, namun sering hanya turun sebagian ayat sesuai dengan kejadian yang ada. Contohnya surat Al-Alaq pertama kali turun bukan seluruhnya, tetapi cuma 5 ayat yang pertama. Setelah itu para hadirin yang Subhanahu wa taala, wahyu berhenti, tidak turun wahyu tatkala itu. Kemudian Nabi SAW pun rindu ya, ingin ya ketemu lagi dengan malaikat Jibril. Dia bingung dengan apa yang dia hadapi ya. Dan ada khilaf di kalangan para ulama berapa lama berhentinya waktu, berapa lama berhentinya wahyu ya. Ada yang mengatakan sampai bertahun-tahun, ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan berbulan-bulan. Namun ini semua tidak ada dalilnya. Dalilnya datang dalam riwayat-riwayat yang lemah. Oleh karena dirajikan oleh sebagian ulama, paling cuma beberapa hari atau paling banter cuma puluhan hari, tidak sampai bertahun-tahun. Bagaimana, apa faedahnya kemudian berhenti wahyu sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun ya, dan ini memakan waktu dari waktu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jarak waktu wahyu berhenti hanya sekedar beberapa hari atau paling tidak puluhan hari, tidak sampai bertahun-tahun ya, tidak sampai berbulan-bulan apalagi sampai bertahun-tahun ya. Di antara hikmahnya kata sebagian ulama agar Nabi tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kapan saja Allah kehendaki. Allah mau menunda, terserah Allah. Allah mau menurunkan di waktu yang lain, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar diketahui bahwasanya Al-Qur'an bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menunggu, Nabi pun rindu untuk kembali mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Adapun kisah yang telah kita sebutkan kemarin dari Balaghatus Zuhri ya, Az-Zuhri mengatakan Rasulullah SAW ingin bunuh diri, melompat dari gunung, ini semua adalah riwayat yang lemah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah mengecek riwayat ini dan tidak mendapatkan ada sanad yang bersambung dari Balaghatnya Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, tentang Nabi SAW yang ingin bunuh diri. Oleh karena riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Tatkala Rasulullah SAW tidak turunkan wahyu lagi kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW kembali lagi ke Gua Hira. Dia merindukan untuk mendengarkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu hari dia mendengar ada suara dari atas ya. Maka dia pun, Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Tiba-tiba ada malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuknya yang asli ya, dalam bentuknya yang asli, yang dimana dia telah membuka sayapnya ya, Waqad saddal ufuk, telah menutup ufuk, cakrawala semua tertutup dengan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya
dan besarnya makhluk yang bernama malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian karena dia melihat malaikat Jibril dengan penuh ketakutan, maka Rasulullah SAW balik lagi ketemu dengan istrinya Khadijah. Kemudian dia berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala kembali menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir. Ya, artinya wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan kepada Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu, wa rujza fahjur, dan kepada kesyirikan tinggalkanlah. Dan tatkala keluar atau turun wahyu ini dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kum fa'anzir, bangunlah wahai Muhammad, tinggalkanlah selimutmu dan berilah peringatan. Maka sejak turun ayat itu, maka Nabi SAW terus dalam kesibukan, dalam kesulitan, dalam kepayahan berdakwah selama 23 tahun lebih. 20 tahun lebih, sekitar 23 tahun. Melewati hari-hari yang sulit, melalui berbagai macam peperangan, sampai akhirnya beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Sejak saat itu, sejak Allah mengatakan, kum, bangunlah wahai Muhammad, tinggalkan selimut, bangunlah engkau dan berdakwahlah. Sejak saat itu Rasulullah SAW selalu dalam keseriusan, selalu dalam dakwah, selalu menghadapi kesulitan dan gangguan dari orang-orang musyrik, memikirkan kaum muslimin, memikirkan umatnya, bagaimana dakwah bisa berkembang dan tersebar di seluruh alam semesta ini. Dan semenjak saat itu Rasulullah SAW berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, yang semuanya beliau lakukan demi tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke tanah air kita, alhamdulillah. Dan ini menunjukkan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Rasulullah SAW ketemu dengan malaikat Jibril tatkala Rasulullah SAW datang ke Gua Hira diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Fabainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama." Tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah langit. Farafa'tu basari qibalas sama, maka saya pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh. Tiba-tiba malaikat yang ketemu saya di Gua Hira berada di langit, duduk di sebuah kursi antara langit dan bumi. Faju'ithtu minhu hatta hawitu ilal ardi. Maka aku pun ketakutan tatkala kaget melihat malaikat Jibril sampai aku pun tersungkur di atas muka bumi. Faji'tu ahli faqultu zammiluni zammiluni. Maka aku datang kepada istriku Khadijah dan aku berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga, Rasulullah SAW berkata, fa'ataitu Khadijata faqultu daththiruni. Aku datang menemui Khadijah dan aku berkata, selimuti aku. Wasubbu alayya ma'an baridan, dan curahkanlah kepadaku air yang dingin. Karena Rasulullah SAW gemetar dan ketakutan. Inilah ayat yang pertama kali turun setelah surat Al-Alaq, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah berhentinya wahyu sekitar beberapa hari atau puluhan hari, maka ayat yang pertama kali turun adalah surat dari awal dari surat Al-Muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan sejak itu Rasulullah SAW pun berdakwah dengan giat lebih dari 20 tahun. Setelah itu turun surat berikutnya atau ayat berikutnya, surat Al-Muzammil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya, bangunlah untuk salat malam kecuali sedikit. Artinya kebanyakan malam salatlah engkau. Nisfahu aw inqus minhu qalila, salatlah setengah malam atau kurangi sedikit. Aw zid alaihi, atau tambah. Intinya salat malam dalam waktu yang panjang. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ini, ya, ini diturunkan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam.
Bahkan disebutkan oleh para ulama, tatkala itu diwajibkan salat malam bagi Nabi dan para sahabat. Selama setahun penuh mereka wajib untuk salat malam. Ya, setelah 1 tahun baru kemudian turun ayat untuk menunjukkan salat malam tidak wajib, hanyalah sunnah. Setelah setahun khilaf di kalangan para ulama, apakah salat malam tetap wajib bagi Nabi ataukah juga hukumnya sunnah sebagaimana bagi sahabat yang lain. Dan yang dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, setelah turun akhir daripada surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, dan seterusnya, maka jadilah hukumnya sunnah baik bagi sahabat demikian juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita bayangkan ya, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat malam bagi para sahabat. Dahulu di awal-awal turun kewajiban salat, ada 3 salat yang diwajibkan ya. 2 rakaat di waktu subuh, 2 rakaat di waktu asar, dan salat malam juga diwajibkan. Namun setelah setahun maka salat malam itu hukumnya menjadi sunnah. Dan sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan surat sebagai yang maudhu'nya atau topiknya adalah Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Kenapa seorang dai di malam hari hendaknya dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sedang berkhalwat. Sebelum dia menjadi nabi, dia berkhalwat di Gua Hira. Setelah menjadi nabi, ada cara khalwat yang lain, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah dengan salat malam. Ya, seorang dai hendaknya salat malam, sisihkan waktunya untuk salat malam. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin min qablikum." Hendaknya kalian salat malam karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kenapa? Karena di siang hari dia akan menghadapi ujian yang berat, ujian kehidupan, dakwah. Nabi SAW di siang hari akan dihina oleh orang musyrikin, akan diganggu oleh orang musyrikin, ya, mungkin dikata-katain dengan gangguan, berbagai macam gangguan fisik maupun gangguan mental. Demikian juga para sahabat. Oleh karenanya mereka butuh di malam hari, perlu untuk menguatkan iman mereka, istilahnya untuk mencarger iman mereka. Maka mereka disuruh salat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga para dai di malam hari, ya jangan tidur pulas ya. Harus sisihkan waktu kalau ingin menjadi dai yang berhasil, dai yang ikhlas, ya. Maka harus sisihkan waktu untuk salat malam, harus sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an di malam hari. Karena itulah kekuatan yang akan Allah berikan kepada dia untuk dia menjalankan dakwah di siang hari. Adapun kalau dia tidak mencarger imannya, maka bagaimana bisa kuat dakwahnya? Bagaimana dia bisa kuat berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang? Bagaimana dia bisa kuat untuk menghadapi ya ujian dan gangguan masyarakat ya, yang tidak suka dengan dia misalnya? Maka dikatakan oleh para ulama surat Al-Muzammil dengan Zadud Da'iyah, itu bekalnya para dai. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan dakwahnya yang disebut dengan dakwah as-sirriyah. Rasulullah SAW berdakwah sirriyah sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun namanya. Dan ini konsekuensi dakwah. Rasulullah SAW belum ada yang kenal. Maka dia mulai dakwah secara diam-diam. Mulai dia berdakwah kepada orang-orang yang paling dekat dengan dia, alaihi salatu wassalam. Ini secara tabiat, secara demikianlah ya. Kalau orang yang berdakwah, dia mendakwai orang-orang yang dekat dengan dia, yang kenal dengan dia, yang tahu siapa dia. Maka mulailah Rasulullah SAW mendakwahi istrinya, dan istrinya langsung beriman. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana pernah kita jelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu suaminya ya mendapat wahyu, justru Khadijah yang menenangkan suaminya, beriman kepada suaminya, ya, menenangkan hati suaminya. Langsung kemudian Khadijah mengorbankan seluruh hartanya agar suaminya bisa berdakwah dengan tenang dan dia mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali beriman Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian di antara yang pertama kali beriman adalah Waraqah ibnu Naufal. Setelah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Setelah Khadijah mendengar cerita suaminya, maka Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Dan Waraqah mengatakan, "Ya laitani kuntu jad'an id akhrajaka qaumuka." Wahai Muhammad, saya berangan-angan saya masih muda tatkala kaummu akan mengusirmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" Maka Waraqah mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang datang dengan seperti yang kau bawa, yaitu para nabi, illa udi, kecuali akan dimusuhi." Kemudian dia mengatakan, "Seandainya saya mendapati hari kau diusir, la ansurannaka nasran muazzara, maka saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat." Tetapi Waraqah meninggal di masa tidak lama kemudian tatkala wahyu terputus. Waraqah
kemudian meninggal dunia. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, Waraqah ini sahabat atau bukan. Wallahu alam bisawab, yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indi fi dars ma'lif. Maka Waraqah pun meninggal dunia. Tetapi Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya Waraqah masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah, fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain, atau kama qala Nabi SAW. Janganlah kalian mencela Waraqah, sungguhnya aku melihat dia mendapatkan surga atau dua surga. Ya, dia adalah termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Bahkan dia menenangkan Nabi SAW. Dia menceritakan, ya Rasulullah, kau akan diusir. Ini agar Rasulullah SAW siap bahwasanya suatu saat dia akan diusir, suatu saat dia akan dimusuhi, bahkan oleh orang-orang keluarganya, pamannya Abu Lahab dan orang-orang dekatnya. Di antara yang beriman pertama kali selain Waraqah, ya, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, adalah anak dari Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib disebutkan umurnya masih kecil, mungkin 10 tahun atau 8 tahun waktu Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, masih sangat kecil. Dan Abu Thalib adalah seorang yang miskin, ya. Setelah kita sebutkan Rasulullah SAW bekerja menggembala kambing untuk membantu kehidupan pamannya, meskipun dia dirawat oleh pamannya, namun Rasulullah SAW membantu kehidupan pamannya dengan menggembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan sudah menikah, sudah punya istri yang kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW pun datang kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib umurnya tidak jauh dari Nabi, sekitar 2 tahun lebih tua dari Nabi. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anaknya kakek Nabi Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Al-Abbas, saudaramu Abu Thalib miskin, ya, bagaimana kalau kita rawat anak-anaknya?" Maka Al-Abbas pun setuju. Ayo kita pergi ke Abu Thalib. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Abu Thalib dengan niat untuk menolong Abu Thalib dengan merawat anak-anaknya. Maka Abu Thalib setuju karena memang dia tidak mampu. Dia orang memiliki nasab yang tinggi, terpandang di kalangan orang-orang Quraisy, namun dia miskin. Sisi nasab dia terpandang, dia anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pimpinan orang Quraisy. Ya. Maka dia mengatakan, kalau kalian membiarkan Aqil hidup bersamaku, maka silakan ambil anak-anakku. Jadi Abu Thalib punya anak 3 laki-laki. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Aqil bin Abi Thalib. Maka Abu Thalib menahan Aqil, adapun Ja'far dan Ali terserah. Maka Ja'far diambil oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib diambil oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali tinggal di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil dirawat, sehingga tatkala Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib langsung menerima radhiyallahu taala anhu. Maka dia termasuk dari orang-orang pertama kali masuk Islam dan dikatakan dia adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Kemudian di antara yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah, ya, adalah seorang yang merdeka, namun dirampas, ya, satu hari dia keluar bersama keluarganya, dirampas oleh orang-orang Arab, orang Badui dan yang lain. Jadi dirampas dan diambil, dijadikan budak. Tatkala dijadikan budak, akhirnya dijual belikan seperti hewan, dijual belikan. Maka dijual Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah keponakan Khadijah radhiyallahu taala anha. Hakim bin Hizam ini adalah orang yang mulia. Oleh karena waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saya dulu waktu masih jahiliyah, saya bebaskan budak. Saya menyumbang 100 ekor onta dan saya bebaskan 100 budak. Bagaimana dengan amalan saya waktu saya masih zaman jahiliyah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu tatkala di zaman jahiliyah. Jadi waktu di zaman jahiliyah dia memang orang yang baik. Bahkan dia pernah membebaskan 100 orang budak dan pernah menyumbang 100 ekor onta. Waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, saya zaman jahiliyah pernah membebaskan 100 budak, saya sekarang juga membebaskan 100 budak dan juga menyumbang 100 ekor onta. Maka dia sebelum masuk Islam tetap membebaskan budak dan tetap menyumbangkan onta. Maka dia membeli Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian suatu hari bibinya Khadijah datang mungkin ke rumahnya atau tempatnya, melihat budak-budak dari Hakim bin Hizam. Maka dia tertarik dengan Zaid bin Harithah.
Maka akhirnya Zaid diberikan hadiah oleh hakim kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Zaid pun dibawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW suka dengan Zaid. Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Waktu Rasulullah SAW jadi Nabi, anak beliau dari Khadijah 6, ya. Anak beliau dari Khadijah 6. Abdullah, kemudian Al-Qasim, ya, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah, 6 orang anak. Tetapi waktu Nabi diangkat jadi Nabi, 2 putranya sudah meninggal dunia. Tinggal anak-anak perempuan yang 4 orang. Itu Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, maka dia senang dengan Zaid bin Harithah karena laki-laki. Dekatlah Nabi dengan Zaid bin Harithah, sangat dekat dengan Zaid bin Harithah. Karena Nabi mensikapi dia mensikapi dia, pergauli dia seperti anaknya sendiri. Sampai akhirnya suatu hari keluarga Zaid bin Harithah, ayah aslinya dan pamannya dan ibunya dengar bahwasanya Zaid ada di Mekah. Dipelihara oleh siapa? Muhammad bin Abdullah. Maka datanglah mereka, ayah dan pamannya, ya, kemudian datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa uang untuk sebagai penebusan kepada Zaid. Mereka ingin ambil anak mereka kembali. Ya, ingin mengambil anak mereka kembali. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diserahkan Zaid, maka Zaid mengatakan terserah, kembali kepada Zaid. Kalau Zaid mau kembali, ambil aja, terserah. Akhirnya waktu mereka tanya kepada Zaid, kembalilah kepada kami, kata Zaid, enggak, saya pilih Muhammad. Saya pilih siapa? Muhammad. Akhirnya ayahnya marah, pamannya marah. Kau milih jadi budak daripada jadi orang merdeka? Kata dia, saya pilih siapa? Muhammad. Kenapa? Karena dia tinggal bersama Nabi seperti anak, seperti Nabi seakan-akan ayahnya sendiri. Sampai-sampai karena Rasulullah SAW sayang kepada Zaid, ya, maka tatkala itu dikenal orang-orang mengenal sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tatkala itu belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengharamkan untuk mengangkat anak angkat ya, dengan dinisbahkan kepada orang tua angkat. Tidak boleh Zaid bin Muhammad. Ya, maka Allah mengatakan ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Panggillah mereka dengan nama orang tua mereka. Zaid bin Harithah. Ayahnya nama siapa? Al-Harithah. Tidak boleh Zaid bin Muhammad. Ya. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kalau kalian tidak tahu siapa ayah-ayah mereka, maka jadilah saudara-saudara kalian, bukan tidak boleh jadi anak-anak kalian. Intinya Zaid sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampai dikenal oleh orang-orang Mekah Zaid bin Muhammad karena saking dekatnya, namun akhirnya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah budak yang pertama kali masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Zaid maula ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya budak yang telah dibebaskan. Budak yang telah dibebaskan. Di antara orang yang pertama kali masuk Islam dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu luar biasa ya, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kenapa? Dia adalah sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu menjadi nabi. Oleh karenanya Abu Bakar kenal betul siapa Muhammad dan umur mereka tidak jauh beda, cuma beda 2 tahun atau 2,5 tahun antara Nabi dengan Abu Bakar. Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya Abu Bakar sudah mengenal Nabi. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung Abu Bakar menerima. Oleh karenanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Ma aradtu hadzal amr ala ahadin illa kanat minhu kabwah illa ma kana min Abi Bakar." Ya, tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan yang timbul darinya. Pasti ada keraguan. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ragu, langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setelah Abu Bakar menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar juga langsung berdakwah. Langsung berdakwah, luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seakan-akan risalah yang Allah turunkan kepada Nabi juga dibebankan kepada dia. Maka dia pun giat berdakwah. Dan Abu Bakar mudah diterima dakwahnya. Dia orangnya berakhlak mulia, lembut omongannya. Saudagar kaya raya, terkenal baik, suka dermawan. Kemudian dia ahli nasab. Dia mengerti nasab-nasab. Tatkala mengerti nasab-nasab berarti dia mudah kenal orang. Oh ini dari nasab ini, oh ini dari... Sama seperti kita misalnya ketemu orang, oh kamu suka suku Sulawesi ya, ini gini. Orang kan senang kalau kita ajak ngomong seperti itu. Suku Jawa berarti nenek moyangnya kembali kepada sini, ya, kembali kepada siapa misalnya, raja siapa. Orang senang ya.
Rasulullah Abu Bakar tahu nasab orang, dan dia mudah bergaul, orang kaya raya, ya. Sehingga tatkala dia berdakwah, orang mudah menerima dakwah Abu Bakar. Sampai-sampai di antara orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, ada 5 orang yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. 10 orang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Di antaranya kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, Talha di surga. Kemudian Zubair bin Awam di surga, ya. Kemudian di antaranya Abdurrahman bin Auf juga di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas juga di surga, ya. Kemudian juga Sa'id, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Ini 5 orang di antara 10 orang yang masuk surga, masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Siapa mereka? Utsman bin Affan masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Kemudian Talha masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan antum tahu siapa mereka ini? 5 orang ini, ya. Zubair bin Awam, ya. Mereka ini orang-orang hebat, ya. Mereka ini orang-orang hebat. Utsman bin Affan luar biasa. Yang kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kenapa aku tidak malu dengan seorang yang malaikat malu kepada Utsman? Bayangkan. Sampai dia mencapai tingkatan keimanan, malaikat saja malu kepada siapa? Utsman. Luar biasa. Kemudian Utsman yang begitu banyak sedekahnya, ya. Tatkala dalam perang Tabuk bagaimana sedekahnya luar biasa. Dia yang beli bir rumah, sumur rumah tatkala waktu itu para sahabat butuh dengan air, perlu dengan air, sementara sumur tersebut dijual dengan mahal. Yang beli adalah siapa? Utsman bin Affan. Dan dialah yang digelari dengan Dzunurain karena dia telah menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala 2 putri Nabi ini meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, saya akan nikahkan dengan siapa? Utsman bin Affan. Digelari dengan 2 cahaya. Semua pahala Utsman lari kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pahala bagi orang yang melakukannya. Kalau kita berdakwah, ada orang akhirnya tadinya tidak sholat, kemudian sholat, kemudian dia sholat selama 30 tahun, maka seluruh pahala sholatnya ngalir sama kita. Kenapa? Karena kita yang nunjukin dia untuk sholat. Kita mungkin capek rayu dia supaya sholat, mungkin sebulan kita datangi terus, kita kasih buku, sampai akhirnya dia mau sholat. Ternyata sebulan tersebut membuahkan pahala bagi kita 30 tahun dia sholat, semuanya pahala yang ngalir sama kita. Luar biasa. Itu keutamaan apa? Keutamaan dakwah. Oleh karena pekerjaan yang paling mulia adalah dakwah, ya. Para anbiya pekerjaan mereka berbeda-beda, tapi yang menggabungkan mereka adalah mereka semua adalah para dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah perkataan yang lebih indah dari orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Yang lebih indah dari perkataannya para dai yang mengingatkan manusia akan akhirat, yang mengingatkan manusia agar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan manusia agar tidak terpedaya dengan glamornya kehidupan dunia. Oleh karenanya seluruh pahala Utsman bin Affan lari kepada siapa? Abu Bakar. Di antara yang masuk Islam gara-gara dakwah Abu Bakar siapa? Zubair bin Awam. Yang kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi ada penolongnya, dan penolongku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah SAW puji tatkala di awal perang Badar. Kemudian juga di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, siapa Abdurrahman bin Auf? Hebat. Saudagar kaya raya, ya. Yang seluruh hartanya dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Seluruh sedekahnya Abdurrahman bin Auf pahalanya ngalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, mujahid yang terkenal. Talha bin Ubaidillah, mujahid yang terkenal. Semuanya pahala yang ngalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka kita tahu bagaimana mulianya Abu Bakar. Mulianya Abu Bakar. Ya, bayangkan 5 orang yang dijamin masuk surga. Para sahabat utama masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada Abu Bakar. Dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu waktu dalam perang Zatus Salasil, maka Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Amr kenapa bertanya dengan pertanyaan demikian? Karena dia mendapati akhlak Nabi yang sangat lembut kepada Amr bin As.
Padahal Amr bin As dulu benci kepada Islam. Bahkan dia yang pergi ke negeri Habasyah untuk memprovokasi Najasyi supaya memulangkan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Amr bin As ini orang sangat cerdas yang dikirim oleh orang-orang Quraisy untuk bisa memprovokasi Raja Najasyi, namun tidak berhasil karena Ja'far bin Abi Thalib berbicara dengan baik di hadapan Najasyi. Akan datang insyaallah ceritanya. Intinya dia dulu benci kepada Islam. Kemudian dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, Rasulullah SAW menjadikan dia pemimpin dalam peperangan. Rasulullah SAW memuliakan dia karena dia orang besar dalam suku Quraisy. Dan dia mendapati akhlak Nabi yang sangat mulia. Karena saking mulianya akhlak Nabi, dia menyangka dia yang paling dicintai oleh Nabi. Dia menyangka dia yang paling dicintai oleh Nabi, maka dia pun tanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasa ilaiki ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai wahai Nabi? Dia menyangka Nabi mengatakan kamu, ternyata bukan. Dan itulah akhlak Nabi SAW. Setiap orang yang bergaul dengan Nabi menyangka dia sahabat dekatnya. Karena begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dan Amr bin As menyangka Nabi adalah sahabat paling dekatnya. Maka dia bertanya, "Man ahabbun nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Siapa? Aisyah. Jadi kata para ulama, Aisyah ini orang yang paling dicintai oleh Nabi dari laki-laki maupun perempuan. Siapa? Aisyah. Karena pertanyaan Amr bin As umum, siapa orang yang paling kau cintai? Jawaban Nabi siapa? Aisyah. Ini berkaitan dengan orang yang masih hidup tentunya. Kalau kita sebutkan dalam hadis kemarin, Khadijah lebih dicintai oleh Nabi SAW. Tatkala Aisyah mengatakan Khadijah telah diganti dengan yang lebih baik daripada Khadijah, kata Rasulullah SAW tidak. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada siapa? Khadijah. Tapi dimaksudkan orang yang masih hidup yang paling dicintai oleh Nabi adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan hal ini. Kemudian Amr bin As bertanya, bukan begitu dalam hatinya, bukan begitu ya Rasulullah. Maksud saya lelaki mana yang paling kau cintai? Wa minar rijal, siapa yang paling kau cintai? Abu Bakar. Bukan dia juga. Kemudian siapa? Ya Rasulullah SAW sebutkan orang lain. Ternyata Amr tidak disebutkan. Entah berapa orang, sudah enggak usah tanya lagi lah. Ternyata Amr tidak disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Ternyata yang paling dicintai di kalangan para lelaki adalah Abu Bakar. Siapa kata Rasulullah SAW? Abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sahabat dekat Nabi SAW. Oleh karenanya, waktu terjadi masalah antara Abu Bakar dengan Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Suatu hari terjadi masalah antara Abu Bakar dan Umar, masalah sahabat, namun mungkin ada masalah, ya. Maka Abu Bakar pun datang curhat kepada Nabi SAW. Ya. Dari Abu Darda dia mengatakan, ya, kuntu jalisan inda Nabi SAW atau kunna jalisan inda Nabi SAW id aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbihi. Tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datang Abu Bakar sambil mengangkat bajunya, jubahnya, ya. Keburu-buru ketemu Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma sahibukum hadza faqad ghamar. Sahabat kalian ini Abu Bakar kesini ada masalah. Benar. Kemudian Abu Bakar memberi salam kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW jawab salamnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna kana baini wa baina Umar syai'an. Ada satu masalah antara saya dengan Umar. Fa asra'tu lahu fil kalam. Akhirnya saya terburu-buru, ya mungkin Abu Bakar kemudian marah atau mengucapkan perkataan yang keras kepada Umar, dan dia menyesal perkataan tersebut. Ya. Fanadimtu, kata Abu Bakar, saya pun menyesal wahai Rasulullah. Kemudian saya minta kepada Umar untuk memaafkan saya. Fa'aba, Umar tidak mau memaafkan saya. Tatkala Umar tidak memaafkan Abu Bakar, dan Abu Bakar tahu persahabatan dia dengan Umar sangat kuat, maka dia sedih. Temannya tidak memaafkan apa? Dia. Maka tidak ada jalan lain, dia curhat kepada temannya yang lain. Siapa teman yang lain? Nabi SAW. Mereka ini 3 sahabat. Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis tatkala Umar dalam kondisi sakit, datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya sering dengar Rasulullah SAW berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW sering bercerita dalam hadisnya, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar. Ini sering diucapkan oleh Nabi. Kenapa 3 orang ini 3 orang yang saling sahabat dekat? Oleh karena ketika dalam perang Uhud, waktu musuh peperangan sudah berhenti, maka waktu Abu Sufyan bertanya kepada pasukan kaum muslimin, hal fikum Muhammad, apakah Muhammad masih hidup? Hal fikum Ibnu Abi Quhafa, apakah Abu Bakar masih hidup? Hal fikum Ibnu Khattab, apakah Umar masih hidup? Cuma 3 orang itu yang ditanya. Tidak ada yang lain, karena Abu Sufyan waktu itu masih kafir dan merupakan pimpinan orang kafir, tahu bahwasanya pembesar kaum muslimin 3 orang. Siapa? Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Dan mereka 3 sahabat dekat. Maka tatkala terjadi kesalahpahaman antara Abu Bakar dan Umar tidak mau memaafkan
Abu Bakar sedih. Dia tidak mengatakan, sudah tidak memaafkan, ya sudah saya pergi aja. Tidak, Abu Bakar sedih. Maka dia melapor kepada Nabi, Umar tidak memaafkan saya. Ternyata ini yang membuat gelisah Abu Bakar, tidak dimaafkan oleh Umar. Maka apa kata Nabi SAW? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Rasulullah SAW berkata, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali Rasulullah SAW ulang. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar, Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar, Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Artinya apa? Seakan-akan Nabi berkata, kalau Umar tidak maafkan engkau, enggak jadi masalah. Enggak usah khawatir wahai Abu Bakar, Allah maafkan kamu. Enggak usah khawatir. Tsumma inna Umar dadim. Kemudian Umar yang menyesal. Kenapa saya tidak maafkan? Siapa? Abu Bakar. Umar menyesal. Fa dhahaba ila manzil Abi Bakar, maka dia pun pergi ke rumahnya Abu Bakar. Maka dia tidak mendapati Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada. Abu Bakar lagi pergi kepada Nabi SAW. Maka Umar pun datang kepada Nabi SAW. Ya. Tatkala Rasulullah SAW melihat Umar datang, ya, faja'ala wajhu yatama'ar, maka Rasulullah SAW kelihatan wajahnya masam, marah, kelihatan wajahnya apa? Marah kepada Umar. Kenapa Rasulullah SAW marah? Karena Umar tidak mau maafkan sahabat Nabi. Karena Umar tidak memaafkan sahabat. Rasulullah belum ngomong ini. Baru datang Umar, Rasulullah SAW wajahnya sudah marah. Maka Abu Bakar waktu melihat Rasulullah SAW mukanya masam kepada Umar, Rasulullah SAW kasihan. Abu Bakar kasihan sama Umar. Fajasa ala rukbatayhi, maka Umar pun Abu Bakar pun duduk di atas lututnya, bertelekat di atas lututnya di tanah. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni kuntu azlim. Ya Rasulullah, demi Allah, saya yang salah wahai Rasulullah. Seakan-akan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, maafkan Umar, saya yang salah. Jangan marah-marah sama Umar ya Rasulullah, saya yang salah. Sampai 2 kali Abu Bakar mengatakan, wallahi inni kuntu azlim ya Rasulullah, saya yang salah pertama wahai Rasulullah. Rasulullah SAW tidak terima permohonan siapa? Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat. Para sahabat hadir, ada Umar dan sahabat yang lain. Inna Allah ba'athin ilaikum fakultum kadzabt. Ingat wahai para sahabatku, waktu pertama kali Allah utus aku kepada kalian semua mengatakan Muhammad mendusta. Wa qala Abu Bakar shadaq. Hanya Abu Bakar yang mengatakan apa? Muhammad benar. Ya, wa wasani bimalihi wa nafsihi, dan dia telah membantu aku dengan jiwa, raganya dan hartanya. Tatkala kalian tidak bantu aku, saya membantu aku. Abu Bakar, kata Nabi SAW. Fa hal antum tariku li sahibi? Bisakah kalian tidak ganggu sahabatku demi aku? Jangan ganggu sahabatku. Seakan-akan dia mengatakan, kalau kalian ganggu Abu Bakar, kalian ganggu aku. Fama udhiya ba'da dzalik. Setelah itu tidak ada yang berani ganggu siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maksud saya, lihatlah bagaimana ya, Umar dijamin masuk surga, sahabat Nabi. Tapi kalau sudah dibandingkan dengan Abu Bakar, tidak ada apa-apanya Umar. Sampai waktu Umar tidak mau maafkan Abu Bakar, padahal Abu Bakar yang mulai kesalahan gara-gara kelepasan ngomong, Rasulullah SAW tetap bela siapa? Abu Bakar. Karena tidak boleh Abu Bakar digitukan. Abu Bakar yang pertama kali beriman. Ya, di antara laki dewasa yang pertama kali beriman siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Ibnu Hajar mengatakan, seluruh orang dewasa dari kalangan lelaki yang masuk Islam, maka pahala juga mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena dia yang pertama kali man sanna sunnatan hasanatan. Dia pertama kali beri sunnah yang hasan, beri contoh sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ma nafa'ani malun qad ma nafa'ani malu Abi Bakar." Kata Rasulullah SAW, tidak pernah suatu harta bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Waktu Abu Bakar mendengar perkataan Nabi tersebut, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kenapa? Rasulullah SAW puji dia di hadapan dia. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis. Maka Abu Bakar berkata, fahal ana wa nafsi illa laka ya Rasulullah. Jiwaku dan hartaku untuk engkau wahai Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena Abu Bakar tatkala mengeluarkan uangnya itu di awal Islam. Dan ini berkaitan dengan berlanjutnya Islam atau berhentinya dakwah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa adalah Abu Bakar. Ya. Ali bin Abi Thalib tidak punya apa-apa, miskin, dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hartanya bermanfaat Khadijah dan siapa? Abu Bakar. Oleh karenanya waktu Bilal sedang disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa bantu Bilal, mungkin duitnya sudah habis. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, inna Bilalan
ya, yu'adzabu fillah. Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak mengatakan bebaskan dia. Rasulullah SAW hanya menyampaikan kabar, tapi Abu Bakar paham. Rasulullah SAW ingin Abu Bakar menyelamatkan Bilal. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian mengeluarkan uangnya untuk membeli Bilal. Membeli Bilal dan juga membeli beberapa budak yang lainnya. Sampai ayahnya protes kepada Abu Bakar, ayahnya Abu Bakar. Ya. Abu Quhafah, dia mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau kau ingin dibebaskan budak, pilih budak-budak yang kuat supaya bermanfaat bagi engkau di kemudian hari." Kata Abu Bakar, "Tidak, saya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Dan ini yang makanya dalam Al-Qur'an Allah memuji Abu Bakar. Ya. Wa sayujannabuhal atqa, kata Allah, dan neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ini Abu Bakar. Ayat ini turun dengan ijma' ulama kepada Abu Bakar. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia telah mengeluarkan hartanya dan untuk mensucikan dirinya. Dia mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan Allah menjelaskan, Abu Bakar waktu mengeluarkan hartanya sama sekali bukan untuk balas budi. Bilal tidak pernah bantu Abu Bakar. Dan budak-budak yang lain juga tidak pernah bantu Abu Bakar. Amir bin Fuhairah juga tidak pernah bantu Abu Bakar. Abu Bakar membebaskan Bilal, membebaskan Amir bin Fuhairah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sebutkan ikhlasnya Abu Bakar, illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Dia melakukan demikian karena mengharap wajah Allah yang Maha Tinggi. Maka Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wala saufa yarda, dia akan ridha. Dan ini dalil Abu Bakar pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia akan apa? Ridha, akan senang dengan surga. Oleh karena ini dalil bahwasanya Abu Bakar dalam Al-Quran dijamin masuk surga. Demikian juga ditekankan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, Abu Bakar masuk surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Lau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil khalil, kekasih selain Allah, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun tidak boleh. Nabi hanya punya kekasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun hanya segenggam, 2 genggam gandum atau segenggam gandum, atau 2 genggam korma atau segenggam korma. Tidak ada bandingannya. Di antaranya kenapa? Karena infak para sahabat di awal-awal Islam berkaitan dengan berlanjutnya dakwah atau tidaknya. Adapun infak kita sekarang bermanfaat, tetapi tidak sebagaimana bermanfaat infak para sahabat di zaman tersebut. Berkaitan dengan berlanjutnya Islam atau berhentinya Islam. Oleh para hadirin Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Kita tahu bagaimana kemuliaan Abu Bakar. Tapi jangan ada yang berkata, "Ustaz, coba kalau saya hidup di zaman sahabat, Ustaz. Saya juga berinfak." Belum tentu ente. Ente mungkin hidup di zaman Nabi, mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Belum tentu jadi pengikut Nabi SAW. Bagaimana disiksa Bilal, kemudian diasingkan, kemudian macam-macam. Bisa jadi pengikut Abu Jahal. Udahlah, ente di sini alhamdulillah yang penting Muslim berusaha ikut sunnah dengan baik. Para sahabat telah diuji dengan ujian yang sangat luar biasa, terancam hidupnya, tidak mudah. Nah, kita tahu bagaimana pengorbanan Abu Bakar. Suatu hari, ya, Umar ingin berlomba infak sama Abu Bakar. Dia mengatakan, "Amarana Rasulullah SAW bisadaqah." Ya. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan, fawafaqa dzalika malan indi. Kata dia, kebetulan waktu saya lagi punya harta. Saya lagi punya duit, kata Umar. Kata dia, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam infak. Fajituhu, ya, binisfi mali. Maka saya pun datang kepada Nabi dan saya datangkan setengah hartaku. Subhanallah, setengah harta disumbangkan kepada Rasulullah SAW untuk Islam. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma tarakta li ahlika?" Apa yang kau ma'abukaita li ahlika? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, "Taraktuhu mithlahu." Saya tinggalkan setengah seperti ini yang saya bawa ke sini. Jadi setengah buat istri, setengah buat apa? Buat Islam. Tiba-tiba faja'a Abu Bakar, ternyata datang Abu Bakar. Faja'a bi kulli ma indahu, dia infakkan seluruh hartanya. Subhanallah, Umar lagi mau pengin menang, ternyata kalah juga. Maka Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar dengan jawaban dengan penuh keyakinan, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya.
Maka kata Umar, saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Sudah enggak usah apalagi berlomba dengan siapa? Abu Bakar. Dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Sekarang saya tanya sama antum, apakah ada orang di zaman sekarang yang berinfak seluruh hartanya di jalan Islam? Seluruh hartanya. Apakah ada? Setengah hartanya untuk Islam? Sepertiganya? Seperempatnya? Pikir-pikir. Kita berkaca diri kita, kita tahu bagaimana imannya para sahabat, bagaimana keyakinan mereka yang luar biasa. Kita aja mau ngeluarin 1/10 aja setengah mampus. Mikir-mikir. Kalaupun kita keluarkan ya sekali seumur hidup lah. Adapun tiap bulan 10% dari harta kita seluruhnya ya susah-susah juga. Dari 10% kurang jadi 90%, 90% ya akhirnya habis nanti. Ini kita tahu bagaimana imannya para sahabat. Maka jangan sekali-sekali Anda ragu dengan imannya para sahabat. Anda heran lihat para sahabat bisa seperti ini, seperti Abu Bakar dan Umar. Jangan heran, guru mereka siapa? Nabi SAW. Bagaimana iman mereka tidak tinggi? Mereka lihat langsung Nabi. Yang ngajar mereka langsung siapa? Rasulullah SAW. Mereka lihat langsung mukjizat Nabi SAW. Mereka ikut perang langsung bersama Nabi SAW. Bagaimana iman mereka tidak tinggi? Terus datang orang-orang yang hendak mencela para sahabat. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang tadi pagi sudah berpuasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasul. Pertanyaan pertama, yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Man ada minkumul yawma marida. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Abu Bakar bilang, saya ya Rasulullah. Man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang hari ini ngelayat orang meninggal? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Pertanyaan berikutnya yang keempat, Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Ini Abu Bakar. Coba kalau saya tanya sama antum sekarang, siapa yang hari ini puasa? Ada yang katakan enggak? Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Ada yang katakan enggak? Ada? Masa enggak ada temannya yang sakit? Pasti ada kan? Siapa yang hari ini jenguk orang mati? Ada enggak yang nyelat orang mati? Enggak ada juga. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya, Ustaz. Ya, siapa yang miskin itu? Istri saya dan anak-anak saya, Ustaz. Ya, subhanallah, bagaimana tingginya iman Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian datang orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam. Sungguh luar biasa bejatnya mereka. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri mereka. Bagaimana Abu Bakar mengorbankan jiwa dan raganya untuk berdakwah di jalan Allah. Kemudian mereka mengatakan Abu Bakar di neraka. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di surga. Kata mereka di neraka yang paling bawah. Di antara doa mereka yang mereka yakini, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ikut perang bersama Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Hunain, dan dia telah melepaskan 1 juta anak panah ke arah musuh. Itu doanya disebut dengan doa Sunamai Quraisy yang isinya, ya Allah, ya, laknatlah 2 berhala orang Quraisy, itu Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam neraka jahanam. Kekalkanlah mereka dalam neraka jahanam. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita juga dilaknat dalam doa tersebut. Ini doanya yang kalau dibaca oleh mereka pahalanya seperti ikut perang apa? Perang Badar. Ini saya tidak omong kosong ya. Ini saya langsung nukil dari buku-buku mereka. Ya. Saya masih ingat waktu saya pertama kali ke Jami Islamiyah. Saya masih di kelas bahasa waktu itu. Karena saya belum bisa pintar ngomong Arab. Saya belajar 1 tahun. Guru saya waktu itu setelah sempat ceramah, seorang Syekh sudah tua, dia bilang, "Ya akhi, waktu itu belum fitnah Syiah belum besar waktu itu." Dia bilang kepada, "Wahai ikhwani, murid-muridku," kata dia, "mereka adalah kaum yang buruk, kerjanya mencaci maki sahabat. Kalian jangan dengar, kalian dengar langsung, pergi saja ke kuburan Nabi. Nanti dengar pasti ada mereka yang mengunjungi, pasti dia ada di antara mereka yang melafalkan, ya Allah, laknatlah 2 penghuni kubur ini." Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengar sendiri katanya. Saya kaget, begitu kejamnya orang-orang Syiah ini, begitu benci kepada Abu Bakar dan Umar. Ya benar, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena mereka menuduh Abu Bakar dan Umar telah mengambil ya khilafah yang seharusnya di tangan Ali bin Abi Thalib direbut oleh Abu Bakar, kemudian direbut oleh Umar, kemudian direbut oleh Utsman. Oleh karenanya mereka harus kafir. Kalau Abu Bakar dan Umar tidak kafir, buyar agama Syiah. Saya ulangi ya.
Kalau Abu Bakar dan Umar tidak kafir, agama Syiah buyar. Kenapa? Karena agama Syiah dibangun di atas yang berhak untuk memimpin harusnya siapa? Ali. Nah, yang merebut kepemimpinan tersebut kafir. Di antaranya Abu Bakar dan siapa? Umar dan Utsman. Nah, kalau Abu Bakar dan Umar tidak kafir dan berhak jadi pemimpin, berarti agama Syiah buyar. Karena agama mereka dibangun yang jadi pemimpin harusnya siapa? Ali. Jadi itu konsekuensi dari agama mereka. Jadi agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Kalau kita sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana infak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antum tahu tatkala hijrah, nanti kita sampaikan tentang masalah hijrah. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah semuanya berkaitan dengan keluarga Abu Bakar. Yang menemani Nabi Abu Bakar ke Mekah, ke Madinah. Yang menyiapkan makanan istri Nabi Aisyah, putri Abu Bakar. Yang mengikat makanan dan minuman Abu Bakar Asma bintu Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. Yang menghilangkan jejak Nabi Fuhair bin Fuhair, Amir bin Fuhair, budaknya Abu Bakar. Yang mengambil informasi Abdullah anaknya Abu Bakar. Semuanya Abu Bakar, keluarga Abu Bakar. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada satu keluarga yang kakek, anak, cucu Islam seperti keluarga Abu Bakar dalam satu waktu. Abu Bakar, istrinya, anaknya, cucunya semua Islam. Ya, tidak ada dalam sahabat yang seperti itu kecuali keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh harta jalan Allah, kata mereka Abu Bakar sedang bermain politik. Karena dia telah mendengar dari dukun-dukun bahwasanya akan muncul raja yang sangat hebat, yaitu Muhammad. Nah, kalau kamu ingin jadi raja setelah Muhammad, harus jadi teman dekat Muhammad. Ya, kamu harus ada perjuangan seperti pemilu kan harus keluarin duit kan supaya jadi wakil. Nanti kalau rajanya turun, nanti wakilnya yang naik. Jadi begitu. Jadi kata mereka seluruh harta yang dikeluarkan Abu Bakar itu dalam rangka berpolitik. Ini perkataan mereka, saya tidak ngomong satu tidak di buku mereka. Mereka mengatakan Abu Bakar sedang berpolitik radhiyallahu anhu sehingga dia mengorbankan uangnya bahkan seluruh hartanya, tidak jadi masalah karena kepemimpinan itu mahal. Ada orang bahkan bunuh diri gara-gara tidak jadi pemimpin. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan seluruh hartanya supaya jadi temannya Nabi. Sehingga Nabi nanti kalau mati meninggal dunia, maka Abu Bakar yang naik. Ini sudah diketahui oleh Abu Bakar dari perkataan dukun-dukun bahwasanya Muhammad akan menjadi pemimpin dunia. Maka dia pun harus berkorban, mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut. Kita bilang Abu Bakar selalu salat, kata mereka Abu Bakar tidak pernah salat kepada Allah. Dia senantiasa membawa kalung yang isinya di kalung tersebut ada berhala. Jadi dia sujud kepada berhala tersebut. Subhanallah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh buruk perkataan yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka keluarkan kecuali hanyalah kedustaan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa yang pernah jadi imam waktu Nabi masih hidup? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai waktu Rasulullah SAW suruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah bilang jangan ayah saya jadi imam, jangan ayah saya. Kenapa? Abu Bakar ini kalau jadi imam pasti nangis. Kalau nangis suaranya kurang kedengaran di belakang, jangan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan biar Abu Bakar jadi imam. Kenapa? Kalau beliau sholat suka menangis. Suka menangis masuk neraka jahanam. Subhanallah. Ya mereka ini yang mengkafirkan Abu Bakar, jasa mereka apa sih? Jasa mereka apa yang pernah mereka sumbangkan untuk Islam? Kalau bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan di sana sini sampai saat ini. Kalau bukan menghancurkan dan membunuh kaum muslimin sekarang ini jasa mereka. Sampai sekarang ini terus bergulingan darah-darah orang-orang sunnah gara-gara perbuatan mereka. Oleh karenanya, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta kepada para sahabat ya. Terutama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Kata Rasulullah SAW, afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dalam riwayat Umar berkata, la uzina imanu Abi Bakar, ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakar. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini ditimbang, kemudian imannya Abu Bakar masih lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat siapa imannya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, terlalu banyak keutamaan Abu Bakar, ini sekedar yang bisa kita singgung pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, dia berkata, "Fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bi mithli a'malihim." Kata Anas bin Malik, ketahuilah saya cinta kepada Nabi dan saya cinta kepada Abu Bakar dan saya cinta kepada Umar dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Kata Anas, saya berharap dikumpulkan bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar bihubbi iyyahum, karena saya cinta kepada mereka. Wa ilam a'mal bimithli a'malihim, meskipun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Maka kita pun demikian, kita berharap dikumpulkan bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar dengan kecintaan kita kepada mereka. Oleh karenanya
Ibnu Jauzi mengatakan, "Kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar." Para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, kama yu'allimunahum suwara minal Quran, sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Diajari kamu harus cinta kepada Abu Bakar dan Umar, karena mereka adalah pahlawan. Nah, kalau para sahabat seluruhnya kafir, kemudian kita mau contoh siapa? Kita mau contoh siapa? Mau contoh orang Persia? Hah? Mau contoh siapa kalau para sahabat semuanya kafir? Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah dakwah sirriyah dari Nabi SAW yang berjalan selama 3 tahun, dan mulailah banyak yang masuk Islam, di antaranya orang-orang yang hebat, ya, seperti tadi saya sebutkan, Abu Bakar, Utsman, Thalha, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang yang hebat tatkala itu. Dan terus Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya secara sirriyah selama 3 tahun, dan kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara jahriyah. Insyaallah besok kita akan sampaikan kajian tentang dakwah Nabi jahriyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.